Jualan. Oke, lu pasti udah familiar banget sama yang namanya jualan. Ya, ada pastilah. Tapi kalau jualan di sekolah beda lagi. Kadang anak-anak yang jualan di sekolah tuh mereka pengen buka bisnis sendiri di usia muda dan berharap dengan bisnis itu mereka bisa sukses. Dan gue setuju banget sama kalimat itu. Nih ya, gue kasih tahu, daripada lu di sekolah kerjaan masih suka nongkrong sana sini nggak jelas, ngerokok, apalagi sampai pacaran. Ya pacaran nggak apa-apa sih. Tapi menurut gue kan orang tua lu tuh kerja dan mereka tuh kerja untuk nafkahi kalian. Dan menurut gua kalian kalau di posisi itu gue saranin jangan pacaran dulu guys. Karena kasihan gitu orang tua kalian yang banting tulang cari duit buat nyekolahin kalian. Tapi kan di sekolah malah pacaran sana sini, gandengan lah. Apalagi sampai kalau yang pacaran itu kena kasus apa sampai viral di sekolah, terus orang tua kalian dipanggil. Dan Bim, topik kita hari ini kan jualan. Kok nyambungnya pacaran sih? Oke, jualan. Dulu gue sebagai seorang pelajar itu pernah yang namanya jualan di sekolah. Dan yang paling ngenang ke gue tuh pas gue SMP, dimana saat itu emang bener-bener gue berusaha buat jualan. Oke, tapi gini, pas itu sebelum gue SMP, gue pernah mau nyoba jualan juga di SD, tapi malah gak berhasil. Pas itu gue mau jualan gambar gitu ke teman-teman gue, kayak gambar yang udah jadi, terus nanti pas dia beli tinggal mewarnai doang gitu. Dan gue ngejualnya tuh bener-bener dengan harga yang sangat murah banget, gope. Gue pas SD ada kepikiran jualan kayak gitu tuh karena ada teman gue yang dia juga jualan gambarnya di sekolah. Dan dia jualan gitu bener-bener laku banget, tau gak? Sama, dia ngejualnya cuma gope, tapi duitnya tuh udah di mana-mana. Gue ingat pas itu gue mau beli gambar satu di dia, gambar Naruto kayaknya. Dan gue tuh beli pas pagi-pagi baru berangkat sekolah gitu. Jadi otomatis duit yang gue punya tuh belum ada recehan. Sedangkan dia, gue lihat pas gue mau ngasih duit ke dia, itu dia buka dompet dan gue lihat isi dompetnya tuh penuh banget sama duit recehan. Ya gue gak tahu ya dia dapat duit recehan itu apa mungkin minta ke orang tuanya karena buat mau ngasih kembalian atau emang hasil dapat dari jualannya. Tapi yang jelas pas itu dia udah jualan lumayan lama, sekitar 1 atau 2 minggu setengah lah gitu. Dan itu bener-bener laris banget. Tapi setelah dia udah kayak beberapa minggu jualan kayak gitu, tiba-tiba dia langsung hiatus. Dan gue gak tahu dia kenapa hiatus. Tapi yang jelas teman gue ini tuh bener-bener ngasih inspirasi buat teman-teman gue yang lain. Kayak mulai ada satu teman gue cewek, dia tuh mulai ikut jualan juga di sekolah. Dan yang dia jual tuh kayak biskuit stick coklat yang udah keras gitu. Jadi kalau kita makan tuh kayak es krim gitu. Dan dia ngejualnya 1000-an. Terus di beberapa minggu ada lagi kakak kelas gue yang dia juga jualan makaroni di sekolah. Dia ngejual tuh ada 2 variasi, makaroni pedas sama makaroni manis, dan bungkusnya gak lumayan gede. Dan dia ngejualnya itu dengan harga 2000, dan menurut gue worth it aja sih. Gue juga malah sempat beli makaroninya dia. Dan yang bikin gue inget sama kelas gue ini tuh, dia juga pernah sampai makaroninya dibeli sama guru gue 2 biji malahan. Soalnya tuh pas itu kan gue lagi pelajaran ya. Dan itu tuh kakak kelas gue pada ngumpul semua di depan pintu kelas gue. Dan itu emang udah jadi kebiasaan setiap anak dulu di sekolah gue. Nah setelah gue kelas 6 SD, kalau gue nginget mereka yang pernah jualan di sekolah tuh, itu tuh gue bener-bener salut banget sama mereka. Oke, back to topic. Bisnis gue itu sempat gagal. Gue pernah mau niru teman gue buat jualan gambaran yang nanti tinggal diwarnai doang, dengan harga gopean juga sih. Dan itu gagal gara-gara kayak gue modalnya gak cukup gitu. Pas itu kan gue mau mulai jualan gambaran gitu tuh. Nah itu tuh gue gak sendiri, tapi gue ada satu teman gue yang dia juga ngikut jualan bareng. Istilahnya kayak bisnis bersama lah gitu. Tapi bukan sama teman gue yang dulu pernah jualan gambaran. Jadi gue jualan tuh sama beda teman lah. Dan pas itu tuh kita sempat datang ke tempat fotokopian buat ngeprint beberapa gambar. Yang nanti gambar itu kan bakal kita fotokopi lagi buat ngebikin gambar kita jadi lebih banyak. Pas itu gambar yang gue print tuh logo Persib, terus Arema, dan yang lainnya tuh anime-anime gitu dah. Nah, abis ngeprint, gue gak bisa fotokopi. Uang gue sama teman gue tuh bener-bener gak cukup, dan kita cuman bisa buat ngeprint doang. Dan teman gue bilang gini ke gue, lu buat gambar aja, ntar di fotokopi, jadi ngehemat uang. Gue setuju sih sama perkataannya teman gue. Tapi pas gue baru gambar 1 anime aja, di situ gue ngerasa gambaran gue tuh bener-bener jelek banget. Tapi kata teman gue tuh dia malah bilang bagus, cuman menurut gue tuh jelek gitu. Dan kayaknya karena itu bisnis jualan gambar gue gagal.